Selamat pagi, shalom, selamat menikmati hari karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 25 April 2023. Sebelum kita melakukan pekerjaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan dan tuntunan Tuhan melalui doa. Tuhan, pagi ini kami sungguh bersyukur kepadamu, karena cinta kasih Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus untuk memampukan dan memahami lebih baik. Lalu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya 26 ayat 7 sampai dengan 14. Mari kita baca. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Amin firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu menanti penghakiman. Ketika seorang atau sekelompok orang telah berjuang hidup dalam kesetiaan kepada yang dipercayainya, ia akan berusaha konsisten di jalan yang diyakininya sebagai kebenaran. Namun ketika ketidakadilan tetap berlangsung di depan mata, maka penantian menjadi sesuatu yang terasa sebagai malam kelam yang berkepanjangan. Orang-orang tersisa yang masih terus setia di jalan lurus dan benar, ayat 7, akan terus memasyurkan nama Tuhan. Meskipun orang-orang kuat dan sombong atau orang fasik silih berganti menguasai mereka. Orang-orang tersisa yang tetap setia di tengah-tengah situasi hidup yang sulit dan penuh pergumulan, teraniaya dan menderita oleh ketidakadilan, dapat bertahan karena meyakini dan menantikan hari penghakiman. Ayat 8. Hari yang di sana keadilan akan nyata, yang benar dilakukan, dan tak ada lagi yang berkata, orang fasik lebih beruntung. Di sana kefasikan akan berakhir, dan orang fasik menemukan akhir dari segalanya. Ayat 14. Teraniaya karena kebenaran, menderita karena berjuang untuk hidup benar dan adil dalam pandangan Tuhan bukanlah perkara ringan. Kadang-kadang malahan menjadi sangat berat, dapat menimbulkan keraguan, bahkan berpotensi menggeser iman dan pengharapan. Mungkin ada di antara kita yang sedang merasa sangat terpuruk, sedang mempertanyakan kehadiran atau kekuasaan Tuhan. Pastikanlah dalam situasi yang demikian berat dan membingungkan itu, bahwa jika kita terus membuka diri dan memasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan selalu
bertindak dan melakukan pekerjaan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kembali kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu, karena Tuhan sudah menolong dan melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua, supaya firman-Mu itu dapat menjadi sulu dan pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan pekerjaan rencana kami, hari ini dan seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dan ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus berkati. Amin.